Apa namanya? Apa? Arafah. Jabal Rahmah yang tadi. Ini namanya Arafah, tempat wukufnya jamaah haji tanggal berapa? 9, 10, Tanggal 8. 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Dari kapan Ustaz? Dari kapan? Habis maghrib. Habis Maghrib. maghrib. Ajaran 12. siapa, Pak? Dimulai wukuf di Arafah Tengah malam. itu dari tergelincirnya matahari. Nah, Oh, iya. tergelincir itu apa? Tergelincir itu Sore. apa? Hah? Terbit atau terbenam? Terbit atau terbenam? Tergelincir ya tergelincir beda. Ada terbenam, ada tergelincir, ada terbit. Tergelincir itu matahari berada di tengah-tengah, namanya istiwa di dalam bab fikih. Istiwa itu tepat matahari di tengah kita sehingga tidak ada bayangan ke bawah, geser sedikit. Nah, masuk waktu zuhur, maka itulah disebut waktu tergelincirnya mata. Maka tengah poe, nah gitu cek orang Garut mah. Tengah poe, cek orang Garut mah ya. Itu sebelah kiri, bentar ya, sebelah kiri takut lewat saya jelaskan. Di sebelah kiri ada masjid besar, bagus, besar, mewah, dan itu merupakan masjid yang juga kadang digunakan untuk melaksanakan Arafah, wukuf di Arafah karena masih masuk wilayah Arafah. Nama masjidnya adalah Masjid Namiroh. Masjid apa? Namiroh. Masjid Namiroh, masjid yang pernah disolati atau masjid yang pernah didatangi oleh para nabi untuk melaksanakan sholat, ya, Masjid Namiroh. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji yang terakhir. Nah, haji terakhir ini ada yang tahu disebut dengan haji apa? Haji Wada. Haji Wada, haji perpisahan. Pada waktu itu tidak ada yang mengetahui bahwasanya ini merupakan haji terakhirnya Rasulullah, haji perpisahannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya khutbah Arafah, khutbah kali ini kok beda. Khutbah kali ini Rasulullah diawali dengan memuji Allah, ya, dengan berisikan khutbah-khutbah yang sangat menyentuh. Kemudian di sana Rasulullah menyampaikan ayat Allah, firman Allah yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. dinan. Masya Allah. Ada yang paham ayat ini? Sempurna. Dan sungguh aku sudah sempurnakan, aku lengkapi kepadamu wahai Muhammad apa? Dinakum. Apa itu dinakum? Agamamu. Apa agamamu? Islam. Sudah sempurna, sudah lengkap agama Islam yang sudah aku berikan kepadamu wahai Muhammad. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, begitu juga aku sempurnakan nikmatku kepadamu, ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, kata Allah, Islam sebagai agamamu, Islam sebagai agama yang juga diikuti oleh umat-umatmu. Maka ayat inilah yang menandakan bahwasanya risalah Rasulullah, ya, tugas Rasulullah sebagai nabi dan rasul sudah selesai. Agama Islam sudah lengkap, Islam sudah sempurna. Gak ada lagi syariat yang turun, gak ada lagi wahyu yang turun, gak ada lagi perintah dari Allah, ya, yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Udah gak ada lagi. Artinya Islam sudah lengkap, sudah sempurna. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, tiba-tiba semua sahabat yang di hadapan Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena Tahu itu perpisahan. tahu ini kalau misalkan tugas Rasulullah beres, tugas Rasulullah habis, ya, artinya Rasulullah tidak lama lagi akan wafat, akan meninggal. Maka semua sahabat menangis, yang menandakan bahwasanya disinilah disebut dengan haji wada, perpisahan Rasulullah dengan para sahabat, semuanya menangis. Sangat terharu sekali momen tersebut.
Di sebelah kiri kita, di depan kita, kanan Bapak Ibu semua ada jalanan berwarna merah. Mungkin yang pernah melaksanakan ibadah haji tahu jalanan ini jalanan apa? Ya. Musdalifah. Bukan. Ini jalanan merah merupakan jalanan yang digunakan oleh jamaah haji yang tidak pakai kendaraan dari Arafah menuju Musdalifah. Bayangkan 48 derajat, kita ini 40 derajat sekarang. Atau mungkin di bawah 40 ya, berapa derajat sekarang? 38, 30-an lebih. Musim haji, puncak haji itu bisa sampai 48 derajat. Dan mereka jalan kaki, bayangkan dari Arafah ke Musdalifah. Berapa jaraknya? 3 km. Dari sini sampai Musdalifah jalan kaki. Musim panas. Tapi tidak berlaku bagi jamaah Indonesia. Kalau kita mau digituin gampang, Bis. demo pemerintah, ya semuanya naik bis, tapi bis itu jalan itu sejengkal karena saking macetnya perjalanan dari mana Arafah menuju Musdalifah. Musdalifah. Saya ulangi lagi, tanggal 9 itu hari apa? Arafah. Hari Arafah. Ngapain jamaah haji di sana? Wukuf. Dari kapan? Dari tergelincir matahari sampai sampai sebelum terbitnya fajar atau ya ketika mereka melaksanakan perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah. Boleh melakukan perjalanan ketika waktu setelah terbenamnya matahari. Boleh juga sebelum itu sudah melakukan perjalanan dari mana? Dari Arafah menuju Musdalifah. Ya, yang penting sudah melaksanakan rangkaian-rangkaian wukufnya. Di sana sudah mendengarkan khutbah Arafah, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak al-i'tiraf, mengakui atas dosa-dosa, muhasabah, ya, mengakui dosa yang sudah kita perbuat. Maka sesuai dengan namanya, Arafah itu diambil dari 3 kata. Ya, Arafah diambil dari 3 kata, dinamakan Arafah karena menurut para sejarawan tidak terlepas dari 3 aspek ini. Ini penting nih. Yang pertama, Arafah disebut sebagai al-i'tiraf, ya, karena al-i'tiraf itu artinya mengakui atas dosa-dosa yang sudah diperbuat. Maka ketika wukuf kita disunnahkan ya untuk berperbanyak istighfar, mengakui dosa-dosa kita. Maka disebut al-i'tiraf, artinya apa? Mengakui. Kemudian yang kedua, mengetahui. Kenapa dikatakan mengetahui? Karena ketika itu Nabi Ibrahim diajak oleh malaikat Jibril ke tempat tersebut, yaitu Arafah. Ketika ditanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah tahu tempat ini? Naam araftu. Jawaban Nabi Ibrahim, ya saya tahu. Maka tempat tersebut sudah diketahui oleh Nabi Ibrahim sehingga dinamakan Arafah, ya, mengetahui. Yang ketiga, tempat Arafah dinamakan juga sebagai al-i'tiraf, mengenal. Kenapa dikatakan mengenal? Karena bertemunya kembali Nabi Adam dengan Siti Hawa, sehingga disebut dengan ta'aruf. Nah, ta'aruf itu artinya saling mengenal, ya. Bukan ta'aruf itu perjodohan, bukan. Ta'aruf itu saling mengenal. Maka ada 3 kalau kita simpulkan. Yang pertama, mengenal, mengetahui, dan mengakui. Al-i'tiraf, al-araftu, dan juga satu lagi apa? Itu merupakan ada pembuatan museum bendungan Zubaidah. Nih sebelah kanan saya tunjukkan, ini ada benteng bendungan. Ini merupakan bendungan sepanjang dari mulai perbatasan tadi Arafah sampai Musdalifah. Ini sudah ada sejak zaman dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mempunyai istri. Istrinya cantik, soleha, kaya, namanya Siti Zubaidah. Siti siapa? Siti Zubaidah. Dan suaminya Harun ar-Rasyid orang yang sangat kaya karena raja, pemimpin Islam pada waktu itu, zaman dinasti Abbasiyah. Maka semua hartanya otomatis diwariskan kepada istrinya dong. Nah, luar biasanya Siti Zubaidah. Ketika momen haji, pada saat itu musim panas, paceklik, air sudah tidak keluar lagi, sulit jamaah haji menemukan air. Akhirnya Siti Zubaidah, harta yang dia punya semuanya disedekahkan, diwakafkan
Bahkan ada yang mengatakan 3.000 kilogram emas. 3.000 kilogram. Lihatnya aja belum pernah kita mah. Segram aja kita mah susah beli emas kan. 3.000 kilogram dijual air yang nantinya akan diminum oleh jamaah haji. Maka dikatakan para ulama Siti Zubair ini pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kita sudah masuk wilayah Muzdalifah. Nah, Muzdalifah berbeda dengan Arafah. Arafah itu di sana banyak tenda-tenda karena kita wukuf di sana. Sedangkan di Muzdalifah ini hanya tempat persinggahan saja, ya, mabitnya tetapi tidak sampai nginep, tidak sampai bermalam, hanya persinggahan sebelum nanti sampai ke Mina. Ya, di sini bermalam sampai dengan sebelum waktu subuh. Ya, di sini di Muzdalifah ini ada Masjid Mas'ar Haram, masjid yang menandakan bahwasanya kita sudah masuk wilayah Muzdalifah. Baik. Nah, di Muzdalifah di sini sama, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, sekaligus mempersiapkan diri ya untuk melanjutkan perjalanan menuju Mina. Di Mina itu nanti kita melakukan mabit selama berapa malam? Semalam. Mabit berapa malam? Berapa malam? 7. Banyak amat 7. Sebanyak satu malam boleh, 3 malam juga boleh. Tetapi paling utamanya 3 malam, maka disebut dengan nafar sani. Nafar awal itu cuma semalam, gitu ya. Gitu. Kemudian di sini lihat banyak sekali batu-batu kerikil. Ini batu kerikil ya, bukan tiba-tiba ada, tetapi memang sudah disiapkan oleh petugas haji untuk persiapan nanti akan melempar jumroh. Oke, melempar jumroh. Berarti kita di Muzdalifah jamaah haji itu tanggal berapa? 10. Tanggal berapa? Wukuf tanggal berapa wukuf? 9. Kemudian jalan pada waktu maghrib ke sini, berarti di sini tanggal berapa? Kenapa tanggal 10? 9 malam. Tanggal 9. Hah? Tanggal 9 tanggal 10. Kan masih maghrib, masih isya di sini. Hah? 9 malam. Udah 10. Hitungan dalam Islam Hijriyah masuknya itu tanggal ketika sudah maghrib. Maka tanggal 9 sore masuk maghrib berarti sudah tanggal 10. Maka di sini mabit tanggal 10 Zulhijjah. Mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak berapa? Ada yang masih ingat? Tuh, kata siapa? 7 kali 3 berarti berapa? 20 fix ini 321. No debat. No. No debat. 21 kali berarti berapa? 60 ti. Nah, ini no debat ya. No debat bener nih. Bener serius. Tanggung jawab Bapak. Ditambah lagi 7. Jadi 7 po. Kenapa ditambah 7? Karena nanti pertama kali kita sampai Mina, kita lempar pertama dulu ke Jamarat yang terakhir, namanya Jamarat Aqobah, sekali doang 7. Dari situ baru tuh 3 hari berturut. Enggak, 7 yang terakhir dulu. Nah, kita sudah sampai Mina ya. Udah ngelewatin belum ini? Belum ya? Belum. Yang tunggu belum ya? Belum. Oke, sip ya. Kita lanjutkan lagi tadi. Berarti 70 batu kerikil kita ambil di sana. Pertama kali kita sampai, kita melempar di Aqobah saja 7. Jadi ada 3 jumroh, tapi jumroh yang terakhir yang kita lempar 7. Kemudian terus berlangsung selama 3 kali atau 3 hari. Maka dijumlah semuanya berapa? 70 kali batu kita lemparan ya, setiap lemparan 7. Sebelah kiri kita nanti di sini ada tanda yang saya sampaikan tadi, tempat di mana Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian digantikan dengan seekor domba. Belum terlihat. Nah, ini tuh sebenarnya masih masuk wilayah Muzdalifah, hanya saja memang sudah dibuat tenda sebagai perluasan, ya. Nah, ini baru kita masuk ke wilayah Muzdalifah. Wilayah Mina. Berbeda dengan Arafah, Mina itu tendanya permanen. Ketika selesai musim haji masih dipasang, tidak dicopot, permanen. Ya, lebih kecil daripada
tenda-tenda yang ada di Arafah ini kurang lebih 10 orang maksimal ya, 10 sampai 15 orang tenda-tenda yang ada di Mina. Oke, ya benar, takut kelewat, kita fokus dulu ke depan. Ya, nanti terlihat ada tugu, mirip tugunya dengan makom Ibrahim. Hanya saja kalau makom Ibrahim terbuat dari kuningan ya, mungkin terlapis emas, wallahu alam. Kalau ini dari tembok, dari bebatuan, cuma bentuknya mirip makom Ibrahim. Nah, terlihat dari sebelah kiri tuh ada bangunan batu, terlihat nggak sih? Tuh, yang ada bolong-bolong warna hitam. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Mana coba tunjuk. Itu ya. Itu disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada hitam tuh bolong-bolong di atas. Itu Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Domba. Nabi Ismail alaihissalam, kemudian digantikan dengan seekor. Domba. Tanggal berapa penyembelihannya? Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Itu ya. Nah, seperti halnya makom Ibrahim. Ya. Bentuknya sama, cuma terbuat dari tembok batu. Tuh. Kita sudah masuk wilayah Mina. Mina itu tempat mabit. Mabit itu artinya apa? Bermalam. Mabit apa artinya? Bermalam para jamaah haji selama 3 hari di sini pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka disebut dengan ayyamu tasyrik. Ya, yang tidak boleh kita melakukan puasa pada hari tersebut karena masih ada jamaah haji yang sedang melakukan mabit. Ya, di sini jamaah menginap selama 3 hari. Setiap harinya nanti berangkat menuju Jamarot. Jamarot itu apa? Nanti tuh terlihat di depan kita. Sudah kelihatan belum? Belum. Nah, kelihatan sedikit ya. Jamarot itu tempat melempar jumroh, namanya Jamarot. Dulu Jamarot itu ya cuma tembok-tembok saja tanpa ada tangga dan bangunan. Ya, nanti kita lihat. Nah, di depan tuh kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Nah, kelihatan? Bangunan warna abu-abu di depan. Lingkaran. Itu namanya Jamarot. Tingginya 3 lantai. Ya, jadi setiap lantai itu kita bisa lempar jumroh. Ada 3 tembok besar. Yang tembok pertama tuh yang di bawah, tepat di bawah payung warna putih. Terlihat ya, ada payung warna putih. Ya. Yang setengah lingkaran terus Tentu ya. Nah, yang ada payung warna putih di atasnya ada lingkaran. Disitulah lokasi adanya tembok setinggi 3 lantai. Jadi lantai dasar 1, 2, 3 kita masih bisa lempar jumroh karena kapasitas jamaah ini yang sangat membludak. Nah, terlihat ada payung warna putih, di bawahnya ada tembok, kemudian kita melempar di sana. Tembok pertama disebut dengan jumroh ula. Jumroh apa? Jumroh ula itu artinya jumroh yang pertama, kemudian yang kedua jumroh wusto, jumroh yang tengah, dan yang terakhir jumroh akobah. Jumroh yang terakhir namanya jumroh akobah. 3 lantai. Setiap tembok kita berapa kali ngelempar? 7 kali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Ya, seakan-akan kita melempar kepada syaitan yang dulu mengganggu Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, begitu juga mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ya, lempar selama 7 kali. Nah, inilah wilayah Mina. Nah, jamaah Indonesia di mana, Ustadz? Ya, biasanya setiap tahun Indonesia masuknya agak jauh, kecuali yang Puroda, dekat mereka. Di belakang bukit ini itu masih ada tenda. Disitulah lokasi jamaah Indonesia. Bayangkan, subuh jamaah Indonesia itu berangkat lempar jumroh itu waktunya subuh. Sebelum subuh jam 2 kita sudah mulai berangkat. Jam 2 dengan ngantrinya luar biasa. Kemudian perjalanan dari tenda menuju ini kurang lebih perjalanannya berapa? 4 km. Enggak, 3 km, 4 itu nanti sampai depan. Ya, 3 sampai 4 km kurang lebih ya. 3 sampai 4 km jalan kaki sampai sini, melewati 2 gunung, terowongan. Oh, lihat ada terowongan. Itu terowongan yang dulu pernah terjadi ambruk, disebut dengan terowongan tragedi terowongan Mina tahun 90 ya. Tahun 90 terowongan ambruk, paling banyak jamaah kita yang meninggal. Karena kita kan dari dulu tendanya di belakang. Ya. Kemudian pernah terjadi juga tahun 2010 itu
mati lampu. Terowongan itu panjangnya 2 km terowongan pertama, yang kedua 1,5 km. Kalau mati lampu, orang penuh jalan, otomatis apa? Panik, sehingga banyak orang terinjak, sesak napas, dan banyak korban meninggal tahun 2010. Ya, maka ketika kita ditugaskan di sini, petugas haji sudah menyampaikan apapun yang terjadi di terowongan, mati lampu ataupun itu diam, tidak boleh ada yang maju, tidak boleh ada yang ke belakang. Bahkan kalau perlu kencing di tempat. Ya, saking kalau misalkan nanti maju, yang depan keinjak, yang belakang juga akan terinjak. Gitu. Nah, ini masih wilayah Mina. Nah, Indonesia mana? Masih di belakang bukit ini. Makanya saya bilang perjalanannya itu bisa sampai 4 km lebih. Sampai Jumroh tadi. Jalan kaki, bayangkan. Nggak nyampe situ. Sampai Jumroh, kemudian kita melaksanakan Tawaf Ifadah. Perjalanan dari Jamarut tadi, bangunan tadi, sampai Masjidil Haram juga jalan kaki. Jadi kurang lebih sekali perjalanan itu 7 km. 7 km itu baru sebalik. Berarti kali 2, 14 km. Makanya gak heran jamaah haji itu banyak yang meninggal karena kecapean. Itulah perjuangan ibadah haji, ya. Gitu. Paham? Ya, mudah-mudahan kita dipanggil buat ibadah haji, amin. Meskipun prosesnya capek, tetapi ibadahnya ketika haji mabrur jaminannya surga. Ya, apalagi di Indonesia, pulang haji disebut Pak Haji, pulang haji disebut Bu Haji. Ya, apalagi anak 2 bulan disebut haji, disebut Haji Tori. Ya, di negara lain mah nggak ada, Pak. Ya, ada di Mesir, di Saudi, orang yang pernah haji yang berkali-kali nggak disebut tuh Pak Haji, Bu Haji. Ya, gitu. Tapi tidak apa-apa itu untuk menghormati orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Tenda itu, galon air. Oh iya, nah ini penampungan air. Penampungan air. Jadi di sini itu air dari mana? Nggak ada sumur ngebor, nggak ada. Mau ngebor dalam apapun nggak bakal keluar air. Ya. Nah, kalau di negara-negara Timur Tengah karena gersang tidak ada air di tanah, mereka itu menyuling air dari laut. Kalau di Mesir itu dari Sungai Nil, ya, karena Sungai Nil sungai yang terpanjang dan juga besar. Kalau di Saudi itu dari mana? Dari laut. Dari sulingan tadi kemudian ditampung di sini. Setelah ditampung baru dialirkan di setiap kota-kota yang ada. Ini setiap kota ada. Paling banyak nanti di Taif. Kalau misalkan insya Allah hari Jumat yang ikut, nanti kita akan melihat banyak sekali kayak gini. Karena memang di sana sumber air, pegunungan, udaranya dingin meskipun musim panas. Ya, kayak di puncak Bogor kalau misalkan di Jawa Barat. Itu penampungan air. Baik. Nah, kemudian kita nanti tidak akan mengambil mikotnya di mana? Di Ji'rana. Ambil mikotnya di Tan'im insya Allah. Karena kita akan menuju Jabal Nur dulu ataupun Museum Wahyu yang di sana nanti bagi yang nanti dijelaskan sama Mas Salman secara teknis, yang mau ikut, yang mau masuk ataupun yang cukup di luar nanti disampaikan sama Mas Salman. Ya, saya ulangi lagi sedikit mengulas peristiwa manasik haji ini penting. Jangan asal-asalan kita ikut haji tapi tanpa tahu ilmunya, penting. Ya, Rasulullah itu menyampaikan ketika kita akan melakukan ibadah harus diiringi dengan ilmu. Tanpa ilmu, dengan kejahilan, kebodohan, maka tidak ada pahalanya, percuma. Ya, orang sholat tanpa punya ilmu nggak ada pahalanya. Kewajibannya gugur, pahalanya nggak punya. Ya, gitu. Tapi orang berilmu tidurnya saja ibadah. Tidurnya saja ibadah. Gitu. Baik, kita ngulas lagi berarti pelaksanaan rincian Runut. Gimana Pak? Runutan, makasih Pak. Ya, runutan ibadah haji itu dimulai dari tanggal berapa? 8. Tanggal 8 Zulhijjah, disebut dengan Yaum Hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya di malamnya itu di Musdalifah. Kemudian lanjut menuju Mina. Kemudian pergi untuk tawaf ifadah yang melaksanakan ta'halul sugro namanya. Ya, balik lagi ke Mina.
di Mina selama 3 hari tanggal 11, 12, 13. Bagi yang melakukan nafar awal cukup di tanggal 11 saja sekali lemparan, artinya cuma lempar 7 7 7 21 cukup. Tapi yang nafar sani sampai 3 hari berturut-turut ya. Sebanyak berapa tuh? 70 kali ya kalau misalkan dengan hitungan lemparan akobah tadi. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan mengenai prosesi manasik? Manasik itu artinya ibadah ya. Manasik haji, ibadah haji. Manasik umroh, ibadah umroh. Ya, dari kata nusuk. Nusuk itu artinya ibadah. Ya. Ada yang bertanya? Cukup? Cukup. Baik. Saya kasih waktu untuk istirahat. Ya. Sampai tibanya nanti kita di Museum Wahyu ataupun Jabal Nur. Ya, nanti sejarah mengenai Jabal Nur akan saya jelaskan ketika kita sudah mau sampai di Jabal Nur. Ya, baik.